Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Pritim46. Mohon maaf ini sebelumnya teman-teman. Jadi saya lagi sibuk-sibuknya kerja, sangat hektik sekali. Dan sering pulang malam lembur, jadi nggak sempet lagi bikin video. Tapi ini saya luangkan waktu untuk tetap semangat bikin konten tentang motor, terutama touring dengan menggunakan motor kesayangan saya, si Jalu Honda CB 150R Streetfire keluaran tahun 2016. Ya, buat teman-teman yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik dalam hal pekerjaan, kuliahnya, ataupun ibu-ibu di rumah. Semoga bisa selalu diberikan kelancaran dalam hal apapun ya guys. Dan teman-teman, kalau kita mau touring ini kan banyak banget pilihannya nih kan. Kita mau pakai motor jenis apapun sudah ada. Ada motor matic, motor bebek, motor kopling. Ada yang cc-nya kecil, bahkan ada yang cc-nya sampai di atas 1000 cc guys. Tapi itu tergantung dengan budget yang kita punya dan juga kesenangan kita terhadap motor itu seperti apa. Di sini saya mau bandingin nih, daripada temen-temen punya uang misalkan 15 juta ada nganggur gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau beli Honda Beat, ini harganya sekarang yang terbaru itu udah di kisaran 18 juta sampai dengan yang mendekati 20 jutaan. Ini saya screenshot dari lamannya auto.com ya. Teman-teman juga bisa cek juga nih. Nah, sedangkan kalau untuk harga bekasnya di pasaran yang bisa kita cek di platform jual beli OLX, nah itu di kisaran 14.900.000, ada yang 11 jutaan, ada juga yang 10 jutaan, bahkan ada yang di kisaran 8 jutaan. Tentu itu ada harga, ada barang guys. Teman-teman yang belum pernah nonton tips cara membeli motor bekas, nah bisa juga tonton di video saya yang sebelumnya. Sedangkan untuk Honda CB 150R Streetfire ini yang harga barunya keluaran tahun 2024 di kisaran 31.500.000-an guys. Memang sangat menarik, desainnya lebih gagah, kemudian maco banget, terutama cowok-cowok yang hobi touring. Ini bisa dijadiin referensi buat teman-teman yang senengnya touring dan adventure. Bisa nih Honda CB 150X yang harganya sekitar 34 jutaan. Tapi ini ada tapinya. Ternyata Honda CB 150R yang keluaran tahun-tahun lama, mungkin 2016, 17, itu harganya bisa di bawah Honda Beat guys. Bisa teman-teman lihat sendiri, ada yang bahkan 13.900.000-an, ada yang 10.900.000-an, ada yang 11.800.000, 15 jutaan. Nah, ini bisa teman-teman jadiin referensi kalau kalian punya uang dengan budget sekitar 15 jutaan, bisa nih. Salah satunya dengan cara membeli motor CB 150R Streetfire ini. Sama seperti punya saya, waktu itu saya beli juga di kisaran harga sekitar 15 jutaan guys. Memang ada harga, ada barang. Artinya kalau teman-teman pengen barangnya yang masih fresh, tangan pertama, kemudian baru keluar dari dealer, ya tentunya teman-teman harus lebih effort untuk mengeluarkan uang lebih banyak ya kan. Ya kayak tadi Honda Beat di awal, kalau kita beli di showroom dengan harga sekitar 18 sampai dengan 19 jutaan, tapi dengan budget yang lebih minim, teman-teman bisa dapetin motor yang laki banget, motor kopling dengan cc yang lebih besar yaitu 150 cc, dan juga banyak sekali keunggulannya.
yaitu Honda CB 150R Streetfire. Nah, motor saya ini dulu juga waktu saya beli itu ada pertimbangan guys. Jadi kenapa saya beli motor ini daripada motor baru seperti Honda Beat atau Vario? Sebetulnya saya senang juga gitu naik motor yang tinggal gas-gas aja, tapi karena rumah saya itu cukup jauh dengan tempat kerja, jadi saya tentu butuh motor yang agak lebih kenceng gitu guys, dan cc yang lebih besar itu ternyata sangat berpengaruh pas kita bawa di jalanan yang cukup jauh gitu guys. Jadi nggak terlalu pegel, terutama pas kita mau nyalip kendaraan-kendaraan besar itu kita nggak ragu. Sedangkan kalau cc-nya kecil, karena memang beda peruntukan ya guys. Kalau cc kecil diperuntukkan untuk di dalam kota, untuk selap-selipnya lebih enak, untuk misalkan mengantarkan anak ke sekolah, atau untuk sekedar beli bahan makanan ke pasar atau supermarket gitu ya. Itu sangat cocok untuk pakai motor dengan cc yang lebih kecil dan matic. Tapi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ke teman-teman, karena peruntukan saya waktu itu membeli motor ini karena jaraknya yang jauh yang harus saya tempuh, ya alhasil saya beli motor Honda CB 150R Streetfire ini guys. Dan sudah kurang lebih 3 tahun saya pakai motor ini, masih sangat nyaman guys. Ini udah saya buktiin, saya udah perjalanan jauh di atas 1000 km pernah pakai motor ini, dan masih sangat worth it di tahun 2024. Teman-teman yang juga pengen lihat modifan yang udah saya pasang di motor CB 150R Streetfire ini, bisa ditonton di video waktu saya ngemodif motor ini dengan konsep ala touring. Nah, ini motor touring juga nih guys. Kita kasih klakson dulu ya guys. Nah, kalau dia balas artinya dia juga sama-sama menghargai. Kadang kita gitu ya. Tapi saya pun sadar diri kalau misalkan saya mau nyalip rombongan yang cc-nya lebih tinggi, lebih baik saya nggak klakson ya guys. Karena kadang nggak dibalas klaksonnya. Nah, kalau misalkan teman-teman memang ada budget lebih, katakanlah 34 juta, bisa tuh beli motor Honda CB 150X yang tadi kita klakson itu guys. Itu memang lebih nyaman, udah nggak usah lagi pasang-pasang visor, tinggiin lagi stangnya pakai riser, atau ganti dengan stang motor Honda Tigre Evo. Itu udah tinggal kalian jalan aja, tinggal nanti beli mungkin sedikit aksesoris crash bar, kemudian ditambahkan dengan top box dan juga side box guys. Tapi buat teman-teman yang hemat budget lah, katakan kayak saya ya, waktu itu saya ada spare uang sekitar 15 juta, jadi saya beliin ke motor ini. Dan untuk semua modifan konsep motor touring ini yang benar-benar bikin saya nyaman di jalan itu, saya ngabisin uang kurang lebih sekitar 5 jutaan guys. Itu sudah semuanya, dan cukup worth it. Dengan berarti total dengan motor sekitar 20 jutaan, kita sudah bisa touring kemana-mana sesuai dengan kemauan kita guys. Nah, buat teman-teman juga, ini sekedar saran ya, kalau misalkan mau beli motor yang bekas, hati-hati, jangan sampai kita berkali-kali membeli motor dengan kualitas yang sebetulnya sudah rusak, jelek, tapi karena harganya memang miring, nah kita beli. Nanti di ujungnya itu kita akan justru mengeluarkan budget yang lebih banyak guys. Entah itu untuk perbaikan motornya, atau kalau memang motornya itu kosongan, kita harus nyerahin motor itu nanti ke pihak kepolisian, dan kita pun nebusnya juga bingung karena kita nggak ada surat BPKB maupun STNK. Jadi bijaklah buat teman-teman yang mau beli motor, jangan pernah beli motor untuk gengsi guys.
Jangan pernah memaksakan diri, karena kebutuhan kita itu bukan sekedar naik motor, masih banyak lagi kebutuhan lain, entah itu untuk biaya keluarga, untuk makan sehari-hari teman-teman yang ngerantau kayak di Jakarta kayak saya, atau untuk bisa dananya dialokasikan sekedar investasi untuk masa depan gitu guys. Sekian dulu video kali ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan terinspirasi. Ini bukan berarti saya tidak suka dengan motor Honda Beat. Saya tetap suka, bahkan saya juga ada keluarga saya punya Honda Beat dan sering saya pinjam juga kalau untuk sekedar beli cemilan di Indomaret atau di Alfamart gitu ya. Oke teman-teman, see you soon on the next video. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe bagi yang belum. Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.